Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah Dwinda Lestari dengan NIM F202001139. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi alkil halida. Pengertian alkil halida. Alkil halida adalah senyawa-senyawa yang mengandung halogen yang terikat pada atom karbon jenuh atau atom karbon yang terhidrasi, sp3. Reaksi-reaksi alkil halida adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan reagen Grignard. Yang kedua, pembentukan alkil litium. Yang ketiga, reaksi-reaksi substitusi nukleofilik atau SN2 dan SN1. Yang keempat, reaksi-reaksi eliminasi atau E2 dan E1. Kita masuk pada tahap reaksi-reaksi substitusi nukleofilik SN2 dan SN1. Nukleofilik atau NU adalah nukleofil atau nukleofin pecinta nukleus, adalah suatu spesies ion atau molekul penyerang suatu alkil halida dalam reaksi substitusi sering dilambangkan dengan NO. Umumnya, sebuah nukleofil adalah spesies apa saja yang tertarik ke suatu pusat positif. Jadi sebuah nukleofil adalah suatu basa Lewis. Kebanyakan nukleofil adalah anion, namun ada juga yang molekul polar netral. Nukleofil yang paling sering dijumpai adalah oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, dan karbon. Contoh dari beberapa nukleofil, yang pertama itu H2O atau air. Yang kedua ROH, alkohol. Yang ketiga Cl, golongan halida. Keempat Br, golongan halida. Kelima OH, ion hidroksil. Keenam OR, metoksida atau alkoksida. Yang keenam I atau ionida. Yang ketujuh Cn atau cyanida. Semakin negatif suatu unsur yang kurang nukleofilitasnya, maka semakin naik atau semakin bertambah. Kita masuk pada elektrofilik. Elektrofil atau elektrophil, pecinta elektron, sering dilambangkan dengan E+. Umumnya, sebuah elektrofil adalah spesies apa saja yang tertarik ke suatu pusat negatif. Jadi, sebuah nukleofil adalah suatu asam Lewis seperti H+, C+, atau ZnCl2 atau HICI3. Kita masuk ke gugus pergi. Nah, gugus pergi ini atau gugus lepas adalah apa saja yang dapat digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Dalam reaksi substitusi alkil halida, halida itu disebut dengan gugus pergi atau leaving group. Ion halida adalah gugus pergi yang baik, karena ionnya merupakan basa yang sangat lemah. Basa kuat seperti -OH, alkoksida bukan gugus pergi yang baik, karena ketika dilepas lebih reaktif dibandingkan dengan gugus yang masuk, sehingga gugus perginya kurang disukai. Masuk pada tahap substitusi nukleofilik atau SN. Substitusi nukleofilik adalah suatu reaksi yang mana atom, ion, atau gugus suatu substrat disubstitusikan atau digantikan oleh atom, ion, atau atom gugus lain. Kita masuk pada contoh reaksi substitusi. Reaksi pertama yaitu etil halida. Br di sini disebut dengan gugus pergi. Mengapa? Karena substrat ini dapat disubstitusikan dengan nukleofilik hidroksil. Perlu teman-teman ketahui, nukleofilik akan mencari suatu pusat yang sangat positif dari substratnya. Kalau diperhatikan CH3 dan CH2, CH2 adalah gugus yang lebih positif, karena elektron ikatan antara C dan Br itu lebih tertarik ke Br, karena Br itu lebih elektron negatif, sehingga dapat menarik sepasang elektron, yang menyebabkan karbon di sini lebih positif dibandingkan CH3. Maka hidroksil itu akan menyerang suatu karbon yang positif di sini. Karena karbon sudah mengikat 4 dan maksimalnya itu cuma 4, yaitu satu yang pertama C, yang kedua itu 2H, dan yang ketiga itu 1 Br. Maka ketika hidroksil masuk ke Br ini harus lepas. Br ini karena merupakan gugus pergi, mudahnya bakalan terlepas. Diganti oleh gugus hidroksil menghasilkan suatu produk alkohol atau etanol. Contoh reaksi yang kedua itu suatu alkoksida menyerang suatu profil. Halida menghasilkan suatu eter.
Gugus pergi. Perhatikan bahwa alkoksida di sini merupakan hidrofilik yang sangat kuat. Jadi, hidrofilik yang sangat kuat ini bakalan beraksi dengan suatu pusat yang positif. Pusat yang positif di sini adalah CH2 yang diberikan langsung dengan halida. Karena mereka saling berikatan langsung, kemudian halidanya lepas menghasilkan suatu senyawa eter dan gugus pergi. Masuk di reaksi substitusi nukleofilik SN1. Reaksi substitusi SN1 merupakan reaksi substitusi nukleofilik dan 1 adalah pada tahap penentuan laju reaksi ini, yaitu reaksi molekul tunggal. Reaksi SN1 disebut juga sebagai mekanisme disosiatif. Pada reaksi ini juga terjadi dengan adanya karbokation serta umumnya terjadi pada reaksi alkil halida, alkil halida sekunder maupun alkil halida tersier, atau dalam keadaan asam yang sangat kuat. Alkohol sekunder dan tersier. Dengan alkil halida primer, reaksi alternatif SN2 terjadi. Reaksi ini terjadi dengan nukleofil lemah, seperti H2O atau ROH. Ciri-ciri mekanisme SN1. Berikut ini adalah ciri-ciri suatu reaksi berjalannya melalui mekanisme SN1. Yang pertama, laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi nukleofil. Langkah pertama adalah penentu laju dan nukleofilik tidak terlibat dalam langkah ini. Yang kedua, jika karbon pembawa gugus pergi merupakan stereogenik, reaksi berlangsung terutama dengan menghilangnya aktivitas optis, artinya dengan resemisasi. Yang ketiga, reaksi paling cepat bila gugus alkil pada substrat keadaan tersier dan paling lambat bila primer. Beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi nukleofil SN1 yaitu yang pertama, efek substitun. Yang kedua, kekuatan nukleofil. Yang ketiga, gugus pergi yang baik. Masuk ke tahap reaksi substitusi nukleofilik SN2. Reaksi substitusi nukleofilik SN2 merupakan reaksi satu tahap yang melibatkan penyerangan dari arah berlawanan oleh basa Lewis kuat atau NO pada karbon terhidrasasi sp3 yang mempunyai muatan parsial positif dan gugus pergi L. Mekanisme dari reaksi SN2, nukleofilik menyerang dari sisi belakang dari ikatan C sampai L. Pada tahap tertentu, keadaan transisi nukleofilik dan gugus pergi keduanya terikat secara parsial pada karbon tempat berlangsungnya reaksi substitusi. Sewaktu gugus pergi meninggalkan karbon dengan sepasang elektron bebasnya, nukleofilik memasukkan sepasang elektron lainnya pada atom karbon. Angka 2 digunakan untuk menjelaskan mekanisme ini karena reaksi ini bimolekuler, artinya dua molekul, yaitu nukleofilik dan substrat, yang terlibat dalam langkah kunci, hanya satu langkah dalam mekanisme reaksi ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada SN2, yang pertama itu kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi substrat dan reagen dan lebih menyukai nukleofil bermuatan anion. Yang kedua, penggantian nukleofil terjadi dengan konfigurasi sebaliknya atau inversi. Reaksi eliminasi E1 dan E2. Reaksi eliminasi adalah suatu jenis reaksi organik di mana dua substituen dilepaskan dari sebuah molekul baik dalam satu atau dua langkah mekanisme, atau dapat disebut juga dengan penyingkiran atau penghilangan beberapa atom yang terjadi pada suatu senyawa. Pada reaksi ini, senyawa yang berikatan tunggal berupa terjadinya ikatan lengkap. Reaksi eliminasi 1 atau reaksi S1. Reaksi S1 adalah reaksi eliminasi di mana suatu karbokation atau suatu zat antara yang tak stabil yang berenergi tinggi yang dengan segera bereaksi lebih lanjut dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dan menghasilkan sebuah alkena. Pada reaksi SN1, salah satu cara karbokation mencapai produk yang stabil ialah dengan bereaksinya dengan sebuah nukleofil. Karbokation adalah suatu zat antara yang tak stabil dan berenergi tinggi. Karbokation memberikan kepada basa sebuah proton. Dalam reaksi eliminasi, dalam hal ini reaksi eliminasi menjadi sebuah alkena. Kita masuk ke mekanisme E1, tahap 1 yang lambat. Pertama, dalam reaksi eliminasi adalah tahap lambat dan merupakan tahap penentu laju dari reaksi keseluruhan.
Suatu reaksi S1 yang khas menunjukkan kinetika order pertama, dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida saja. Tahap 2 cepat. Dalam tahap 2 reaksi eliminasi, basa itu merebut sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami rehibridasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2 yang terbentuklah alkena. Kalian bisa lihat di bawah, ini contohnya. Dan sekarang kita masuk ke lanjutannya. Karena suatu reaksi S1 berlangsung lewat zat antara karbokation, maka tidak mengherankan bahwa alkil halida tersiar lebih cepat daripada alkil halida lain. Kalian bisa lihat di bawah, ini contohnya. Kita masuk ke mekanisme reaksi E2. Reaksi E2 atau eliminasi bimolekular ialah reaksi eliminasi alkil halida yang paling berguna. Reaksi E2 alkil halida cenderung dominan bila digunakan basa kuat, seperti -OH dan -OR, dan temperatur tinggi. Secara khas, reaksi E2 dilaksanakan dengan memanaskan alkil halida dengan K plus -OH per 6A kurang OCH2CH3 dalam etanol. Reaksi E2 berjalan tidak lewat suatu karbokation sebagai zat antara, melainkan berupa reaksi serempak atau concurrent reaction, yaitu terjadinya pada satu tahap sama seperti reaksi SN2. Basa membentuk ikatan dengan hidrogen. Elektron C sampai H membentuk ikatan Pi. Brom bersama sepasang elektronnya meninggalkan ikatan sigma CBr. Perbedaan antara mekanisme eliminasi E1 dan E2. Pada tahap E1, perbedaannya itu membentuk karbokation. Yang kedua, karbokation memberikan proton pada basa lalu terbentuklah alkena. Yang ketiga, basa merebut proton dari atom C, beta C yang berdampingan dengan C+. Sedangkan pada eliminasi kedua, yang pertama itu nukleofil langsung mengambil proton dari atom C atau beta, pada atom C gugus pergi. Yang kedua, tidak terjadinya pembentukan karbokation. Yang ketiga, pembentukan secara serempak. Perbandingan E1 dan E2. E1 terjadi pada konsentrasi basa rendah, dengan pelarut basa, dengan substrat tersier dan beresonansi alkil halida. Sedangkan pada E2, yang pertama itu pada basa kuat dengan konsentrasi tinggi. Yang ketiga, alkil halida plus basa kuat plus panas AE2. Yang ketiga, alkil halida plus asam kuat plus asam panas AE1. Yang keempat, alkohol plus asam kuat plus panas AE1. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Husnul Khotimah Dewi Lestari dengan NIM F202001139 kelas A3 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.